Perkenalkan, nama saya Yuyun Arsandiala, kelas E, program studi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video tentang strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blended learning atau strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran campuran adalah strategi pembelajaran yang penting dan dapat memberikan banyak keuntungan. Saat ini sedang menjadi perbincangan di dunia pendidikan tentang blended learning. Karena sering bertambah majunya teknologi sangat mempengaruhi metode pembelajaran. Yang dahulunya pembelajaran tatap muka atau bertemu dan belajar secara langsung berubah menjadi daring atau online. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara seperti penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran. Blended learning memberikan kesempatan yang baik untuk belajar dari kelas transisi ke learning. Metode ini sangat baik untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan meningkatkan diskusi atau meninjau informasi di luar kelas. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Pandemi COVID-19 yang menjadikan sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses belajar mengajar yang baik dan efektif. Pandemi COVID-19 telah merubah cara pandangan pembelajaran yang harus dilakukan secara tatap muka menuju pada pembelajaran online. Pendidik harus merancang strategi pembelajaran yang efektif sehingga anak didik mampu memahami secara kognitif materi yang diajarkan oleh pendidik. Metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peran anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi peranan pendidik dalam proses interaksi edukatif. Yang kedua, pembelajaran secara home visit. Pembelajaran secara home visit adalah pendidik atau guru mengunjungi anak didik di rumah dalam waktu tertentu. Kunjungan rumah ini dilakukan oleh guru sebagai salah satu alternatif pendekatan terhadap peserta didik untuk memperoleh informasi dan membangun komunikasi yang baik kepada orang tua peserta didik atau anak dalam menuntaskan permasalahannya di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online merupakan pembelajaran yang berbasis teknologi yang menggunakan aplikasi layanan berupa online yang dirancang untuk digunakan dalam proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, pembelajaran secara project-based. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan belajar di mana siswa terlibat dalam proyek nyata yang menuntut menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Yang kelima, pembelajaran secara blended. Pembelajaran secara blended adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Istilah blended learning juga berasal dari dua kata, yaitu blended, yaitu campuran, dan learning yang berarti pembelajaran. Dalam pembelajaran blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dan anak didik walaupun keduanya tidak berada di tempat yang sama, tetapi memberikan feedback, bertanya atau menjawab dengan real time. Ada 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran blended learning, yaitu yang pertama live event, yang kedua self-paced learning, yang ketiga collaboration, yang keempat assessment, yang kelima performance support materials.
C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan model pembelajaran blended learning yaitu yang pertama, setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran blended learning. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka. Yang keempat, siswa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang kelima, jadwal tersebut terus dilakukan secara bergantian. Yang kedua, manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning, yaitu yang pertama, fleksibel, yaitu siswa dapat belajar dengan kecepatan sendiri dan tidak terkait waktu dan tempat. Yang kedua, efektif, yaitu siswa dapat menghemat waktu dan biaya serta tidak perlu keluar rumah. Yang ketiga, melibatkan keterlibatan siswa, yaitu siswa dapat lebih aktif dalam dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa, yaitu siswa merasa puas dengan pembelajaran dan hasil belajarnya. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Terima kasih.